Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku mengandung anakmu. Hari ini aku tidak akan menemanimu. Aku benar-benar tidak bisa terbiasa dengan acara-acara sosial seperti itu. Xiaoran, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak, aku baik-baik saja. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu sakit? Tidak. Bagaimana denganmu jangan pergi hari ini? Lagi pula Lao Zuo ada di sana. Aku akan meneleponnya untuk memberitahu bahwa kamu tidak enak badan. Mungkin aku sedikit sesak. Baik untuk menghirup udara segar. Jaga dirimu baik-baik, selamat tinggal. Halo? Siapa yang kamu cari? Halo, aku Wei Yuan. Kamu Han Ling kan? Aku pernah melihatmu di iklan. Ada apa? Katakan padaku. Aku mengandung. Bayi ini adalah Xiaoran. Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya dan aku tahu dia juga mencintaiku. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya menginginkannya. Tolong berikan kami ini, oke? Apakah kamu yakin? Bayi, di perutmu, adalah Xiaoran? Aku tidak pernah bersama pria lain.
Ling Er. Kenapa kamu duduk di lantai? Apa masalahnya? Aku. Bertemu Wei Yuan. Dia hamil. Temanmu hamil. Hal yang besar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sebenarnya kamu seharusnya tidak kembali. Kamu seharusnya bersamanya. Kehamilan adalah hal besar untuk satu orang. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Xiaoran kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku bisa selingkuh darimu. Selalu bilang pada diri sendiri. Kami baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Ini semua kesalahanku. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Ling Er, tolong, kamu tidak bisa. Memperlakukan saya seperti ini. Ini benar-benar membuat saya tidak nyaman. Jangan sentuh saya ini. Kesalahanku. Saya baik-baik saja. Saya benar-benar baik-baik saja. Pergi bersamanya. Dan kamu harus berada di sisinya sekarang. Pergi. Lagi pula aku tidak bisa punya anak lagi. Pada saat ini kamu harus berada di sisinya untuk merawatku darinya kamu seharusnya. Jauh pergi. Jauh pergi jauh. Xiaoran, tinggalkan saya. Pergi Ling Er. Pergi. Jauh. Apa yang kamu inginkan dariku? Ling Er, pergi. Jauh jangan. Tersesat, pergi-pergi. Pergi tersesat-tersesat. Ling Er.
Han Ling. Halo. Apa kamu baik-baik saja? Oke. Bagus aku. Kembali terlalu cepat. Jalanan kosong untuk berkendara. Duduk mari. Berbicara. Sioran. Hindari alkohol, kita tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan memaksanya. Aku tidak mengerti. Mari kita bercerai. Hari-hari ini, aku sudah lama ingin mengucapkan kata-kata ini. Dan kupikir akan sulit. Ternyata tidak. Ternyata sangat mudah untuk mengucapkannya. Tidak. Aku tidak setuju dengan perceraian. Seperti keadaan sekarang. Ling Er. Aku berhutang padamu. Sioran. Aku sudah melalui masa sulit. Aku berhutang padamu, aku sudah. Melalui masa yang sangat sulit, apakah kamu? Tahu aku berhutang padamu. Apa kamu berencana memberiku uang? Berapa? Aku pikir itu pantas. Berapa yang kamu mau? Sioran. Mengapa aku butuh uang? Ketika tidak ada yang tersisa, mengapa aku butuh uang? Tidak semua orang sepertimu kamu. Mencoba membuktikan segalanya dengan uang, aku tidak mau uangmu. Sedikit pun aku benci uangmu. Kamu sudah menikah selama 6 tahun. Mengapa kamu bercerai sekarang, bisakah?
Kamu jelaskan apa yang terjadi kami. Berharap untuk menjadi penengah jika mungkin. Idealnya jangan mengambil langkah ini jika kamu bisa menghindari perceraian, lakukanlah. Mari kita semua berhati-hati. Bagaimana kalau begini? Kembali bersama dulu. Dalam sebulan, jika kamu masih ingin bercerai, masih belum terlambat untuk kembali. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Langsung proses saja sekarang. Terserah kamu. Aku akan setuju dengan apa yang kamu. Katakan itu cepat. Dulu sekali, kita masih sebuah keluarga. Sekarang kita sudah berpisah. Baru 5 menit. Aku ingat, hari kita mendapatkan lisensi pernikahan kita di sini. Ada pameran. Di alun-alun ini. Banyak orang di alun-alun. Semua orang bersuka cita. Seperti kemarin. Sioran, kamu masih berhutang padaku sebuah pernikahan. Kamu janji 100 meja. Ya. Aku berhutang padamu. Han Ling. Aku berhutang padamu seumur hidup. Cukup. Kita tidak berhutang apa-apa satu sama lain. Pikirkan baik-baik. Bersama kamu memberiku kebahagiaan. Tidak peduli, akhirnya kamu telah menepati janjimu. Itu bisa dianggap akhir yang bahagia. Kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, itu bisa dimengerti. Dengan perusahaan besar dan banyak hal yang harus diurus. Aku tahu kamu sedang melalui banyak hal. Aku seharusnya lebih memahami. Jangan bicarakan itu. Biarkan saja. Bisakah kamu tidak terburu-buru pergi seperti ini? Tinggal sebentar sebelum pergi. Mari pulang lebih awal untuk menghindari siksaan. Aku tidak tahan. Aku tidak. Takut bahwa melihat ini akan mengingatkanku padamu.
Simpan foto-foto itu untukku. Aku akan menyimpan milikku sendiri. Simpan gambar-gambar ini untukku. Aku mengambil foto ini ketika pertama kali datang ke Shenzhen. Kami mengambilnya di Lanyuan. Ling Er, jangan seperti ini. Foto ini diambil di Hong Shulin. Ini pada tahun 1994, ketika kita mengunjungi keluargaku bersama. Aku mengambilnya di depan pintu rumah kami. Ketika kita berada di kampus. Ini adalah saat ibu saya mengunjungi kami mengambil di Taman Dunia. Dan ketika perusahaan Anda memulai. Kami membawanya dengan Lauyo di pintu masuk perusahaan ini. Tempat Anda ini. Siapkan terutama untuk saya. Sayanya saya punya. Pakai sekali. Sampah yang saya miliki. Silakan. Terakhir menari. Saya tidak baik. Saya akan ajari kamu. Jika saya tidak kembali untuk menemukan Anda, yakin Anda mau? Masih datang lagi. Yes, Jangan sampai Anda tinggalkan saya dengan mudah. Bagaimana dengan kembali ke Vision bersama? Mengapa kembali ke Vision saya? Dapat membuat keluarga saya menemukan pekerjaan Anda dalam kasus terburuk. Beberapa hadiah dapat memecahkan denda. Tidak perlu, mengapa saya tidak akan melakukan itu yang Anda lakukan. Dan tidak ingin menghabiskan uang Anda. Kenapa kita harus membagi antara Anda dan saya? Karena aku mencintaimu, aku tidak menerimanya. Paham, Gan Hanling?
Sekarang berpikir kembali. Jika saya tidak datang ke Shenzhen, mungkin aku mau pulkam. Atau bahkan mengikuti Hanling ke Lovishun. Saya akan menemukan pekerjaan stabil. Jika saya punya istri saya, anak dan rumah. Saya akan berkonsultasi dengan istri saya. Di depan TV. Kehilangan tidur. Atas cinta pertama anak saya. Dengan senang hati akan naik dan terangkat. Menangis. Jika saya telah berlibur dari pekerjaan saya, mungkin sehari saya manjakan diri Anda dengan kecil. Api itu, tidak akan menjadikan saya sebagai pinayu. Tentu saja tidak tiba-tiba menemukan diri sendiri-sendiri. Hanling pun tidak pakai aku ya. Bos. Wei Yuan sama sekali tidak hamil Membawanya ke rumah sakit Huami untuk pemeriksaan. Dr. Yan said. Dia tepat waktu. Anda yakin? Cukup tentu. Itu sudah diperiksa sendiri oleh Dr. Yan. Bos and Wei Yuan dirinya mengakui. She just wants you to dive her in ya. Agar dia bisa berkesempatan. Dan seseorang juga akan memainkan saya. Tidak ingin melihat wanita ini lagi. Terlalu menakutkan. Anda ingin dia menghilang? Baru saja bilang saya tidak pernah ingin melihatnya lagi. Oh, ngomong-ngomong. Biaya sponsor TV. Harus dibayar dalam 2 hari. Kami masih harus membayarnya? Ini adalah terakhir kalinya. Mulai sekarang dia dapat menanganinya sendiri. Oke Kak, ditunggu ya Kak. Qiangzai go drive. Will go yourself. Call me. Siapa? Hanling. Sebenarnya Anda harus mengirimnya. Juga mungkin. Hanling sedang mengalami kesulitan sekarang juga. Sangat keras. Meskipun angin dingin gigitan kami sudah dapat merasakan musim semi yang hangat menghampiri lagi. Tahun telah berlalu.
Waktu terbang bukan. Linge. Ibu. Linge. Apa yang Anda katakan? Berhenti memilih. Temukan seseorang untuk dinikahi punya anak. Setelah kamu punya keluarga, kamu akan merasa tenang. Hidup akan berlalu dengan cepat. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku tahu. Presiden, selamat malam. Bagaimana bekerja dengan tamu hari ini? Semua kamar sudah dipesan. Bisnis seharusnya jauh lebih baik dari kemarin. Liu Yuan ada di sini. Halo Tuan Liu, aku. Bukan Tuan lagi. Ini 200.000. Katakan pada Xiaoran bahwa kita. Sejauh ini dia. Kalah judi dan meminjam siapa? Yang dicari Wu Fati. Bilang dia akan menghancurkannya. Pergi ke tugasmu. Oke. Mama aku baru sembuh dari penyakit. Pergi istirahat di kamar. Aku baik-baik saja, tidak perlu. Aku terbiasa sendirian sebelumnya. Aku sedikit tidak tenang. Denganmu? Aku akan masak di rumah mulai sekarang. Apakah kamu pergi ke sekolah? Aku bertemu dengan kepala sekolah minggu depan dan mereka akan mengatur untukku memberikan pelajaran percobaan. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan secara resmi mulai mengajar. Minggu depan. Apakah kepala sekolah menanyakanmu sesuatu? Tidak ada yang seperti itu. Mama, aku tidak peduli. Apa yang orang lain katakan, aku tidak peduli dengan orang lain. Aku hanya peduli padamu. Oke, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Selama kamu bahagia. Jangan lari, kenapa kamu lari? Anak-anak ini. Terima kasih. Anda pasti guruhan kan? Nama. Belakang saya Song. Saya mengejar bahasa Cina untuk nyeri kilas empat Anda. Pasti Guru Song. Ya, kepala. Sekolah juga bilang ke saya, kalau ada pertanyaan saya harus konsultasi lebih lanjut dengan Anda. Dia bilang kalau Anda adalah guru teladan di kota ini. Hari uji coba mengajar Anda saya. Sebenarnya dengar saya. Tidak punya pengalaman. Saya terlalu gugup dan tidak bicara dengan baik. Tidak, saya tidak. Pikir itu bagus. Ambil pelan-pelan saja dengan diri saya. Akan semakin baik. Terima kasih, tidak apa-apa. Saya akan pergi mengejar sekarang. Oke, Anda sibuk. Xiaoran. Sudah.
Berubah jadi idiot? Ketika kereta memasuki kota aneh ini saya lihat lampu neon. Seperti belum pernah sebelumnya. Ketika saya buka surat perpisahan yang dia kirim saya, tiba-tiba merasa rindu yang besar. Untuk musim dingin tanpa salju, di kota yang tidak pernah tidur. Saya dengar sorakan dan air mata. Foto ini diambil saat pertama kali tiba di Shenzhen. Waktu saya kuliah, pada tahun 1994, kami mengambilnya ke Taman Global. Ini kami di hutan bakau. Bibi Hanling, apa kabar? Xiulan tiedän. Chunya dan Miao Miao semua berhasil baik. Dalam ujian terakhir dengan nilai 83, Xiulan dapat nilai tertinggi. Dengan 98 dia bilang ingin saya menulis surat untuk Anda dan saya juga ingin menulis surat untukmu dan saya akan berusaha lebih baik di tes berikutnya. Jangan khawatir. Guru Liu berkata, kamu akan datang mengunjungi kami jika kamu punya waktu. Mengapa kamu belum datang juga? Kami semua merindukanmu. Saya memakai pakaian yang kamu berikan padaku dan kerah serta lengan bajunya sudah kotor. Bibi, bisakah kamu membawakan aku beberapa buku gambar saat kamu datang nanti? Terima kasih. Jangan bilang mereka kalau ini untukku. Ini anjing. Ini anjing ini adalah Xiu Xiu. Ini pipi dia baru. 6 tahun tapi sudah bekerja di ladang. Xiu Xiu punya banyak anak di rumah yang tidak sekolah. Mereka sudah 13 tahun dan bisa jadi jangan baca. Saat kamu punya waktu, aku akan menemanimu pergi lagi lain kali. Mungkin kamu tidak punya waktu untuk itu. Xiaolu masih marah tapi tak apa-apa. Kemarahan pasti berlalu. Mohon maafkan dia atas namaku. Aku berniat mencuri di sepanjang jalan.
Tapi ternyata semuanya benar adanya. Bos. Sebenarnya kamu telah berpura-pura sepanjang hidupmu berpura-pura kuat. Berpura-pura dewasa, berpura-pura tidak peduli. Sejujurnya kamu selalu begitu polos. Mungkin kamu bahkan tidak mengenali dirimu sendiri, kamu bilang. Tokomu ini akan bangkrut. Tapi bisnisnya sedang ramai. Aku sangat mengagumi pemiliknya. Lau Yo, aku harus keluar sebentar, aku akan menyerahkan perusahaan ini padamu. Duduklah. Pas, dengarkan aku duduk di sana. Qiang Zai. Terima kasih. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Bos, kenapa tiba-tiba kamu membicarakan ini? Tapi mulai hari ini kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Ngomong-ngomong, kamu tahu di mana Liu Yuan sekarang? Dia di Hotel Kunsan, bekerja sebagai manajer lobi. Tolong aku satu hal terakhir. Bawa Liu Yuan kembali. Dia yang membangun surga ini dari nol, dia memiliki ikatan emosional dengan tempat ini. Aku memberikan surga ini pada kalian berdua. Anggap saja sebagai hadiah. Bos, aku tidak bisa menerimanya. Jaga dia dengan baik. Hidup dengan damai. Tidak ada kekerasan lagi. Pas. Jangan bicara tentang hal-hal stabil. Bagaimana kamu bisa meyakinkan Liu Yuan untuk itu tanggung jawabmu kamu. Ideku pria itu terlalu bangga. Setelah bekerja di bawahku selama bertahun-tahun, jika dia tahu aku memintanya kembali, dia pasti tidak akan menerima. Oh. Ya. Hancurkan ruang pribadi ini. Renovasilah. Dan di masa depan, tidak akan diperlukan lagi. Mr. Song, pahami kesulitanku. Bukan. Kamu tahu aku punya hubungan baik dengan bosmu Mr. Wang. Semuanya baik-baik saja, sampai kamu tidak bisa menyangkal itu. Apa yang dikatakan Mr. Wang? Aku tidak yakin.
Aku bisa membuatnya berbicara denganmu. Aku tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Perusahaan benar-benar tidak bisa membayar. Aku tahu kami berutang banyak padamu. Apa kamu merasa tidak adil? Lihat. Ini semua adalah utang. Kalau tidak percaya tanya mereka. Lagu. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli pada mereka. Kenapa mereka di sini? Aku hanya ingin uangku. Bagaimanapun. Kalau aku tidak dapat uangku, beritahu Tuan Wang. Kita akan bertemu di pengadilan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ingin kamu menuntut kami itu akan menghemat biaya hukum kami dan kita bisa bilang di pengadilan bahwa 22 perusahaan berutang pada kami. Tuan Song. Informasi yang baru saja aku periksa denganmu. Detail Tuan Chen. Benar. Oke. Oke, terima kasih. Maaf, Nyonya Chen sudah check out dan membayar tagihannya 2 hari lalu. Benarkah? Terima kasih. Liu Yuan. Aku di sini untuk bicara denganmu tentang sesuatu hari ini. Apa yang kamu mau dariku? Aku tidak berutang padamu. Lagi. Tetap jadi manajer surga. Tetap jalankan surga. Ini agak tak terduga. Matahari terbenam di barat. Sejujurnya aku ingin kamu kembali. Apa maksudmu? Kamu hanya pelayan kamu. Harus jelaskan. Apa maksud bosmu? Ini antara kita. Aku tidak tertarik pergi. Permisi di mana restoran Cina? Nona, restoran Cina ada di sebelah sini. Meisuk dan Pelok Kanan. Tapi maaf, hari ini restoran Cina kami sedang ada acara pernikahan dan tidak buka untuk umum. Jika Anda mau melihat, Anda bisa memilih masakan Jepang kami atau makanan barat. Atau lobi ada di sebelah sana. Halo. Apakah Anda tahu di mana sekolah dasar Yutian? Saya lewat, Anda bisa datang. Anda lewat ya, saya lewat. Terima kasih banyak. Profesor Han. Apakah Anda ada waktu setelah sekolah? Ada yang bisa saya bantu? Tidak juga saya. Hanya punya 2 tiket film dan saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Oke. Tentu. Saya akan menunggu Anda di gerbang sekolah. Saya di sini. Terima kasih.
Profesor Han terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah mengajak saya ke bioskop. Sejujurnya saya ragu-ragu lama. Karena saya tidak tahu, apakah Anda akan setuju sudah. Bertahun-tahun, sejak saya terakhir ke bioskop. Dan saya harus berterima kasih pada Anda. Jangan terlalu formal Ngomong-ngomong, apakah Anda ada waktu akhir pekan ini? Salah satu teman sekampung saya memberi saya daging cumi, dan saya ingin mengundang Anda ke rumah saya, untuk makan saya. Tidak bisa saya. Harus bersama ibu saya akhir pekan ini. Tidak. Mungkin saya tidak cukup jelas ada. Tidak, aku akan melakukannya akhir pekan ini. Ketika semuanya baik-baik saja. Kapan saja. Guru Han istriku meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Pak Song, aku mendengar tentang kondisimu dari guru-guru lainnya. Guru Han. Jujur saja, sejak kamu datang ke sekolah kita. Halo? Ini Bibi. Maaf, aku akan segera ke sana. Salah satu murid memberiku permen. Oh, dia bahkan mengajari anak-anak cara menari. Dia menari dengan baik. Ya, Pak Song tampak begitu tampan dia. Sepertinya orangnya rendah hati. Berapa usianya? Apakah dia sudah menikah? Ibu, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku hanya bilang kamu harus mulai memikirkan urusanmu sendiri untuk hidup kamu. Harus menemukan pria seperti dia. Uang atau tanpa uang itu tidak penting. Asalkan dia memperlakukanmu dengan baik. Ayolah Bu, menurutku.
Pak Song itu mirip Liu Yuan. Dia tampak energik dan sibuk. Pria seperti dia peduli pada orang lain. Kalau dulu aku memilih Liu Yuan. Aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu milikku aku. Hanya ingin kita melakukannya bersama aku. Senang mendengarmu berkata aku cinta kamu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan mengatakannya seumur hidupku. Siulan, Di sini. Siulan. Bibi Han tahu kamu suka membaca aku. Aku bawa ini untukmu. Terima kasih Bibi Han. Di mana, Encinga? Di sini. Kamu suka menggambar. Iya, Kamu suka menggambar apa? kodok ulat-ular. Burung. Bibi Han bilang kamu suka menggambar. Ini untukmu. Setelah selesai menggambar, kirimkan padanya. Boleh ya? Teman-teman sekelas. Ayo kita ucapkan terima kasih pada Paman Xiao. Terima kasih Paman Xiao. Sama-sama. Ayo kita nyanyikan lagu. Untuk Paman Xiao bersama-sama ya. Nah, Matahari bersinar di langit. Bunga-bunga tersenyum padaku. Burung-burung berkicau pagi-pagi. Mengapa kamu membawa tas kecil di punggungmu? Aku pergi ke sekolah. Tidak pernah terlambat. Suka belajar, suka bekerja. Dewasa untuk berkontribusi pada rakyat. Memandangi anak-anak yang lucu dan polos di depanku aku. Tiba-tiba merasakan rasa sayang yang kuat aku. Tiba-tiba menyadari pentingnya membantu Han Ling membesarkan anak-anak. Sebelum ini aku tidak benar-benar mengerti artinya. Han Ling, bagaimana kamu hidup sekarang? Helai-helai rambut yang diterbangkan angin. Baju-baju yang pernah berkibar. Hanya setelah kehilangan kita mengerti arti memiliki. Kerinduan seumur hidup. Keraguan seumur hidup. Kesalahanku yang tak termaafkan adalah melepaskanmu. Kamu adalah yang terbesar dan harta terbesar dalam hidupku. Ini kesalahanku. Aku meminta maafmu. Maafkan kebodohanku di masa lalu yang seharusnya aku pertahankan. Memegangmu erat-erat. Tidak pernah melepaskanmu lagi. Aku harus memulai semuanya